Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah masing-masing dirimu untuk senantiasa rajin melihat perjalanan hidup. Guna apa? Guna untuk mengetahui sejauh mana bekal yang sudah kamu miliki untuk kebutuhan kamu hari esok. Bertakwa kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran yang hadir, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga tersemua kepada anak-anak kita, santriwan dan santriwati pesantren Ramadan 1447 Hijriah. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah suci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan untuk kita kembali bisa hadir di Ramadan ini. Kalau risikolah hari kawara apa? Hari ke-8 atau hari ke-7? Kita diberikan oleh Allah dipanjangkan umur sampai saat ini. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui saat ini mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, karena memang janji Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, walaupun kata Allah mudah-mudahan kamu bertakwa, tapi kita berdoa berharap seluruh jamaah subuh yang hadir saat ini Allah kategorikan nanti kepada orang-orang yang muttaqin itu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf kok beko kajimu nak tinggi-tinggi. Kajimu mengajak kita bersama untuk mempersiapkan diri untuk kebutuhan kita di hari esok. Karena siapun awak nak keabadi di dunia. Pasti kata Allah, kullu nafsin zaikatul, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Iya kematian Bapak. Bila ada. Yang jelas kece Allah, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya. Ketika kita tahu awak pasti mati, tentu awak harus siap. Maka kita harus melakukan sebuah persiapan.
Jangan asik saja untuk menghitung-hitung salah orang. Coba sekali-kali hitung-hitung salah orang. Kadang-kadang mohon maaf Pak, awak sangat piawai, sangat hebat untuk mencari salah orang. Seperti seakan-akan awak asistennya rakit dan pandai banget menghitung salah orang. Oh, si anu tu model itu. Oh, si anu tu nama rajanya. Oh, si anu tu itu pembeliannya. Padahal Bapak dan Ibu, ketika satu telunjuk yang kita telunjukkan ke orang lain, si anu tu salah, si anu tu model itu, sadar tak sadar awak, satu telunjuk yang kita telunjukkan, 4 jari sudah menghadap ke kita. Iya atau enggak Pak Bu? Lalu bana kau bangga-bangga, bana kau merasa barasi, bana kau merasa hebat. Padahal ujung-ujung masamu sadonya atau kece Rasul. Kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam pasti berdosa. Nggak ada yang dapat dosa, nggak ada yang dapat dosa, pasti. Namun Bapak dan Ibu, orang yang bijak apa itu? Akece Umar, orang yang bijak itu orang yang mampu menghisap dirinya sebelum nanti akan ada yang menghisapnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Imam Umar bin Khattab, hisap dirimu sebelum nanti ada yang akan menghisapmu. Perjalananmu nanti akan panjang kita lalui. Yang namanya kematian itu pasti akan menghampiri kita. Kalau tidak ada persiapan, tidak mampu mencari kesalahan-kesalahan awak, tentu saja ini menjadi sesuatu yang merugi buat kita. Maka pada kesempatan itu Pak, Ambo mengajak Bapak dan Ibu untuk memperluasi perjalanan awak, agar insya Allah ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, kita digolongkan kepada orang-orang yang husnul khotimah di dunia. Ana perlu kita hisap-hisap, ana perlu kita renung-renungkan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akece Rasul Bapak dan Ibu, la yazilu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an rabbih. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di mahkamahnya Allah sebelum dia sanggup menjawab 4 buah soal yang akan Allah tanya kepada dia. Sabarun soal itu Allah tanya awak. Coba tanya diri awak. Ramadan datang kawak kini, tempat pengampunan dosa kita dibakar dosa kita saat ini. Maka coba 4 hal itu coba kita lihat ke dalam, coba kita hitung, coba kita ino-inoan, sehingga nanti kita betul-betul mampu yang dijanjikan Rasul. Janji Rasul, man qama ramadhana imanan wa hisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Janji Rasul Pak. Kalau janji Rasul pasti. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah pasti ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Bukan ampunan manusia. Rasul, perhitungan yang bagaimana? Yang mampu kita evaluasi diri kita, lakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, bertobat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Ada sampai itu Bapak dan Ibu. Pertama kata Rasulullah, an umrihi fima afna. Umur nan Allah agihkan kau, kemana kita habiskan dia. Jatah hidupmu di dunia ini, aku kasih umurmu Mulyadi. Sekarang kamu sudah 53 tahun Mulyadi. Kemana umur ini kamu habiskan selama ini? Ridho ndak Allah mempergunakan umurmu itu? Sesuai ndak dengan ketentuan Allah? Sesuai ndak dengan tujuan Allah menciptakanmu? Tujuan Allah menciptakan awak Bapak Ibu? Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya semata-mata untuk menyembahku, kata Allah. Lanjut evaluasi. Alangkah wajib datang ke
ketika muazin mengumandangkan azan, lain kalau penting panggilan Allah. Jatah hidup sehari 24 jam, tidak ada nan perbedaan, ada nan kurang tidak. Kalau lah hidup sampai kini tuh 24 jam jatah hidup. Tidak ada nan berbeda, tapi Allah pun memberikan hak, minta haknya, dan dalam 24 jam itu 5 waktu sehari semalam. Allah kau manfaatkan untuk itu. Bapak dan Ibu, fenomena wakini di sekolah ya do subuh mubarakah anak-anak lagi ambil absen itu. Nah, tapi Pak Bu, kalau di tempat lain lah diambil anak-anak disuruh sholat subuh nyuantan deh orang tuanya, tapi nan orang tua mohon maaf ada nanda mau naik ke situ. Di situ adalah boleh itu dari mana anak disuruh naik naminyu nggak namu naik kok ama abu masih bisa aja menerima apa alasannya atau kecilnya ama datang bulan kalau abah kemarin mantan anaknya inyo balik dan kamu naik ke masjid datang aja tuh kan datang. Pak Bu, kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup, bangun tengah malam, dibangunkan Allah subuh ini agar apa? Agar kita sadar, kamu akan mati. Lalu bagaimana? Ketika subuh datang, sholat kamu 5 waktu sehari semalam itu sholat kamu. Allah cuma minta haknya. Umur yang Allah berikan kawak 5 waktu 24 jam sehari semalam, Allah cuma minta haknya 5 waktu sehari semalam. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, awak gak nampak maksudnya itu. Lalu berharap pula diberikan Allah nanti husnul khatimah di akhir hayat. Karena memang Bapak dan Ibu dalam penghabisan umur pun cuma 2 manusia ada manusia yang disebut dengan husnul khatimah, ada manusia nanti tergolong kepada su'ul khatimah. Anan husnul khatimah baik di akhir, anan su'ul khatimah buruk di akhir. Tanda-tanda orang yang husnul khatimah kata Rasul dipastikan dia husnul khatimah ketika malaikat maut datang menjemput nyawanya, dia mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Aku yakin jemaah siku sadongo kok ditanya gini lain bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, yakin safasi pasti. Tapi apakah ketika malaikat mau datang menjemput nyawa kita, kalimat itu bisa fasih juga keluar dari mulut kita Bapak dan Ibu? Lawalan bisoa. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan umur sebelum itu. Tidak pernah dekat dengan Allah, berbuat maksiat, berjudi dan segala macam jauh dari Allah. Lalu Arab kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, lawalan bisoa. Sedangkan orang yang kadang-kadang nampak oleh kita soleh, namun dia juga sulit untuk mengucap kalimat la ilaha illallah itu. Ada di zaman Nabi Al-Qamah itu seorang sahabat Nabi, dia soleh, dia taat kepada Allah. Namun ketika di akhir hayatnya Al-Qamah sempat saja sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ternyata ada kesandungannya ketika dia tidak berbakti kepada ayah dan ibunya. Kita belum tentu pula Bapak dan Ibu sampai jam berapa? Sampai selesai. Bu pokok mau tahu lama aja mah. Kalau nggak boleh Bapak Ibu macam ini kembali saja. Pak Bu, aku ada kisah sih. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan orang yang jauh dari Allah. Waktu itu masih tahun 90 kakak ipago kanai penyakit dulu. Lalu kami larian ke rumah sakit. Masih ada lalu model kini rumah sakit musuh dia tuh. Kalau ket balik karcis di belakang ruang darurat. Jadi ada sesuatu yang aneh di rumah. Ada. Ketika mau balik karcis,
Selesai mau balik karcis itu, atau di ruang gawat darurat karena penyanyian atau nama marah tuh. Tapi bapak dan ibu, aduh pugo nang karanga agak sakit galak kisik, tahu galak kisik? Karanga, aduh nang galak kisik, aduh pulo nang manangi taisa-isa. Salah saya urus kakak ipamu masuk ruang kami singkat cerita mau cari kasih balik bapak dan ternyata mohon maaf. Ada seorang bapak-bapak yang nampaknya sedang sakaratul maut. Ayah maupun anaknya membimbing ucapan untuk sang ayah, mentalkinkan ayahnya. Kecil anak, ya ucaplah ilaha illallah. Karena memang itu Pak Bu, tugas awak yang sedang sehat, tugas kita yang sedang kuat. Orang yang sakaratul maut itu sedang babak final. Rasul katakan setan akan lebih banyak datang untuk menggodanya ketimbang setiap hari. Karena itu babak final. Maka tugas kita yang hidup waktu itu jangan tinggalkan dia. Bimbing dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kau di kerajaan ya ucap la ilaha illallah. Bapak ibu mohon maaf, aku kanyo ikut ente sama bapak tadi ternyata tidak akan lupa nyongke ibu tapi lupa tinggi-tinggi nyebekoan kayak ibu jarinya nyo cari pinggir sampai tidur taraso karet ini lalu mencantik-cantik pinggir sampai tidur sambil mencoba mengadu coki. Pak, Bu, anak merantau Berdaya, jangan itu ibu nanti sabu ya, jangan itu juga nanti kata ya. Bini marah uangku, Berdaya, jangan dikana-kana itu lego. Iku yang sejoran aja bimbing anak duduk. La ilaha illallah kecil anak dan apa coki. Nauzubillah summa nauzubillah ini. Kata Bapak, ternyata selama hidupnya cuma habis di meja-meja judi, bermain koal. Sakareh muazin mengumandangkan azan, sakareh itu pulau ampuk kartu koal dan meja. Dipanggil oleh Allah untuk menyembah Allah, datang kepada Allah, dia tak peduli dengan itu. Ketika hayatnya akan berakhir, bapak dan ibu yang keluar dari mulutnya hanya ucapan itu, coki dan coki. Bapak ibu, kadang-kadang mohon maaf bu, abah-abah kadang-kadang model itu, tapi ada puluh ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu psikologi. Aku habis ceramah menjadi kobaku. Tapi diambil dari jamaah. Lalu Ustaz, tolong Ustaz, amma ambo modeli tulus lah. Nggak bisa ucap kalimat la ilaha illallah Ustaz. Cari lah Ustaz, bantu ambo Ustaz. Ambo baca di kasinan Pak Bu, tapi bukan coki-coki kalau ada ucapan. Harus baretong. Ampe. Astagfirullahaladzim. Udah gini. Bapak dan ibu, habis itu buat tanya. Kebiasaan ibu, kecil anaknya. Kok talang tuang tamak sakit. Kok tak kajri. Puji. Bu. Lihat aja deh. Kan tidak kakaknya ada sahur. Tolong latih mulut. Latih mulut ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Latih kalimat mulut ini dengan kalimat-kalimat yang baik. Dikhawatirkan nanti kalau kita sering mempergunakan mulut ini dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, nanti kau dijemput oleh Allah dalam keadaan mengucapkan
mengucapkan kalimat yang tidak baik itu, Bapak dan Ibu, itu nak ada jaminan dong. Maka tolong hati dengan kalimat-kalimat yang baik ini. Agar apa? Agar ketika malaikat mau datang menjemput kita, insya Allah kita terbaru orang yang mampu mengucap kalimat La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Coba kita mengundang-undang umur kita sama mereka. Adakah yang salah? Adakah yang banyak dosa? Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, An-malihi min aina kasaba wa fima anfaqa. Bapak Ibu, ternyata masalah harta tidak satu pertanyaan Allah. Masalah kekayaan kita tidak satu yang ditanya Allah. Muhammad al-Faqu, Allah tanya dua. Hai Mulyadi, kamu cari harta, dari mana kamu cara mendapatkannya dan bagaimana pula cara kamu membelanjakannya? Allah akan tanya besok di yaumil hisab, kata Nabi. Kita akan mempertanggungjawabkan masalah harta ini. Dari mana dapatkan, kemana belanjakan? Tapi mau nak kaji-kaji menjadi ini yang sedang bagalebo Abu yakin jemaah musikus sadono, insya Allah cara mendapatkan harta lain dari jalan yang halal lagi baik. Amin ya rabbal. Tapi Pak, Allah tidak cuma bertanya cara mendapatkannya, tapi juga Allah nanti tanya, kemana belajar? Ridho enggak Allah? Jadi dua pertanyaan itu, satu jawabannya cuma halalan. Dapat dari jalan yang halal lagi baik, kita pergunakan pula kepada jalan yang halal lagi baik. Contoh Pak Bu, mohon maaf, Adi Rayo Samantalai marengi anak gadis gawak-gawak lagi halal baju itu balian, bajunya loh, tapi Bapak dan Ibu enggak baik dipakai di anak itu loh. Marengi anak gadis, balian baju model si Susi itu ada Susi Siko, dan si Siko adalah Susi non model baju si Susi itu bagaimana antah amak Susiko salah Bali, antah ko anak nan salah bakanda. Aduh Pak Bu, Susiko lah kuliah nyobalian deh amaknya baju anak SMP, di balian deh amaknya Sarawa waktu saya mau baju ko Pak Bu saketak-ketaknya, lalu Sarawano sampingnya. Aku nama request itu bagian si Bunda. Bapak dan Ibu, matanya bocil, ridho dan Allah dengan pakaian yang seperti itu? Tidak. Lalu kenapa? Ketika Allah takdirkan, Allah berikan kita harta didapat dengan cara yang halal lagi baik, bantian tulang peras keringat keceuran, kita tahu rambu-rambu, ketika nampak yang haram kita tinggalkan, ketika ini subhat ragu kita tinggalkan pula, karena Nabi mengatakan segala yang subhat itu pasti mendekatkan kepada yang haram, lalu kita tinggalkan itu. Namun kenapa ketika menafkahkannya ada yang kita keluarkan kepada Allah yang tidak ridho? Nggak ridho Allah dengan pakaian seperti itu, lalu kita belanjakan tetap, kita bangga anak gadiwa rancak kecil, anak gadiwa kami kecewa, ini melihatkan auratnya kepada orang lain, dibungkus auratnya, bukan menutup aurat itu, membungkus aurat. Beda dia menutup aurat dia membungkus aurat. Kolape dibungkus bentuknya nampak bentuknya, tapi kalau menutup tidak nampak bentuknya. Maka Bapak dan Ibu coba evaluasi harta kita, dan mana kita dapat dan kemana kita belajar. Coba yang dua itu saja kita ingat, kita rano-rano kan kok masuk dalam Bapak dan Ibu, dan aku yakin aku pribadi pun masuk itu banyak salahku, banyak dosaku, banyak kesalahan. Maka Bapak dan Ibu, Ramadan datang kepada kita saat ini.
evaluasi, kok nampaknya Pak minta ampun capek. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, minta ampunlah kau kepada aku, karena aku ini maha pengampun. Maka minta ampun dengan apa? Dengan sebenar-benarnya kamu minta ampun. Jangan Bapak dan Ibu awak berburuk sangka dengan Allah. Seburuk-buruknya awak, sebanyak-banyak dosa awak, pengampunan Allah itu masih akan Allah buka. Sampai kapan? Sampai nyawa belum sampai ke tenggorokan. Sampai kapan taubat Allah itu masih Allah terima. Pengampunan kita Allah masih akan berikan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kalau lagu itu tidak boleh. Lah nyawa sampai ke tenggorokan atau matahari lari, ya Allah ampunkan dosa mu, ya Allah ampunkan kesalahan mu, ya Allah, ya patah menciluk sian putih sianu, ya Allah, ambo minta ampun, ya Allah, ambo ya mengicu, ya Allah, ambo minta ampun. Nah, ada kesempatannya. Ampun, awak dibangunkan Allah kita. Alhamdulillah kita bisa dibangkitkan oleh Allah lagi dari mati kecil kita. Berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Maka manfaatkanlah Ramadan 1447 Hijriah untuk meraih pintu pengampunan Allah, karena awal pasti akan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.